Pernahkah Anda bertanya-tanya apakah susu yang Anda minum setiap hari sebenarnya mendukung kesehatan Anda, atau justru merusaknya secara diam-diam? Mungkin susu yang tampaknya menyehatkan justru dapat meningkatkan risiko penyakit jantung, memperburuk fungsi ginjal, atau menyebabkan penurunan kognitif seiring bertambahnya usia. Dalam video ini, kita akan membahas 3 jenis susu yang seharusnya Anda hindari untuk menjaga kesehatan di usia lanjut, dan mengapa mereka bisa menjadi musuh tersembunyi bagi tubuh Anda. Tetapi itu bukan semuanya. Kami juga akan membagikan 3 jenis susu yang justru dapat memberikan manfaat luar biasa untuk tubuh Anda, membantu menjaga kekuatan tulang, melindungi jantung, dan bahkan meningkatkan kesehatan otak. Anda akan menemukan alternatif susu yang dapat memberikan perlindungan untuk tubuh yang semakin menua, tanpa memberikan dampak buruk yang seringkali tidak disadari. Jangan lewatkan informasi penting yang bisa mengubah pilihan susu Anda untuk kesehatan yang lebih baik. Dengan pengetahuan ini, Anda akan bisa membuat keputusan yang lebih bijak dalam menjaga kesehatan tubuh di usia lanjut. Pastikan Anda menonton sampai akhir, karena kami akan membagikan 1 jenis susu yang terbukti sangat efektif dalam membantu menjaga vitalitas dan kesehatan secara keseluruhan. Kalau Anda belum subscribe, tekan tombol subscribe dan loncengnya ya, biar gak ketinggalan video baru. Kalau suka topiknya, komentar angka 1. Kalau kurang cocok, tulis 0. Masukan Anda sangat berarti. Sekarang, ayo mulai videonya. Susu pertama yang harus dihindari adalah susu full cream. Pada pandangan pertama, susu full cream mungkin tampak seperti pilihan yang paling alami dan sehat, namun kenyataannya, ia bisa menjadi musuh yang tersembunyi bagi kesehatan kita, terutama seiring bertambahnya usia. Dengan rasa lembut dan tekstur kaya, susu full cream menggoda indera kita, namun di balik kenikmatannya, terdapat ancaman tersembunyi yang bisa merusak tubuh secara perlahan. Susu ini mengandung kadar lemak jenuh yang sangat tinggi, lebih dari 4,5 gram dalam segelas 240 ml. Bagi orang yang lebih muda, efeknya mungkin terasa ringan atau bahkan tidak ada sama sekali. Namun bagi mereka yang berusia lebih dari 65 tahun, dampaknya bisa menjadi sangat berbahaya, hampir tak terlihat namun begitu merusak. Seiring bertambahnya usia, tubuh kita mengalami banyak perubahan, dan salah satunya adalah melambatnya metabolisme. Arteri kita menjadi lebih kaku, dan jantung kita bekerja lebih keras untuk mempertahankan fungsinya yang dulunya mudah. Saat kita menambahkan asupan lemak jenuh setiap hari ke dalam tubuh yang semakin rentan ini, dampaknya bisa sangat menghancurkan. Ini bukan hanya tentang kalori ekstra, ini tentang peningkatan bertahap dan terus-menerus dalam kadar kolesterol LDL, yang dikenal sebagai kolesterol jahat. Kolesterol ini menyumbat arteri kita dengan diam-diam, menyebabkan stroke, serangan jantung, dan hipertensi tanpa memberi peringatan yang jelas. Semua itu terjadi dengan sangat perlahan, tanpa kita sadari, sampai suatu hari tubuh kita menyerah. Pernahkah Anda merasa sesak napas saat berjalan atau merasa sedikit nyeri di dada yang tak kunjung hilang? Atau, apakah Anda merasa lelah yang luar biasa setelah aktivitas ringan? Itu bukan sekadar tanda penuaan. Itu bisa jadi pertanda bahwa jantung Anda sedang tertekan dan membutuhkan perhatian lebih. Data dari sebuah studi menunjukkan bahwa orang dewasa yang lebih tua yang mengonsumsi susu full cream secara teratur dapat meningkatkan risiko terkena peristiwa kardiovaskular hingga 18%. Angka ini adalah peringatan yang tak bisa diabaikan, sebuah panggilan untuk melindungi hati Anda dari ancaman yang tak terlihat. Namun, dampak dari susu full cream tidak berhenti hanya pada kesehatan jantung. Susu ini juga mengandung kalori yang tinggi, dan jika dikonsumsi dalam jumlah besar atau secara teratur, ia dapat dengan diam-diam menyebabkan penambahan berat badan. Seiring bertambahnya usia, tubuh kita mulai berjuang untuk mempertahankan massa otot dan mobilitasnya. Berat badan tambahan ini bukan hanya menambah beban pada sendi-sendi yang sudah rapuh, tetapi juga meningkatkan risiko resistensi insulin, yang bisa menyebabkan diabetes tipe 2 dan penyakit lainnya.
Dalam banyak kasus, masalah ini bisa merusak kemandirian kita, membuat kita merasa lebih lemah, lebih lambat, dan lebih rentan. Bagi lansia yang mengelola kondisi seperti diabetes tipe 2 atau penyakit ginjal tahap awal, kandungan lemak dalam susu full cream bisa mengubah kenyamanan menjadi komplikasi yang serius. Banyak orang tua juga tidak menyadari bahwa susu dapat menyebabkan masalah pencernaan yang cukup mengganggu. Kembung, gas, atau ketidaknyamanan perut setelah meminum susu mungkin sering dianggap sebagai hal biasa. Namun, semakin bertambahnya usia, tubuh kita menjadi semakin tidak toleran terhadap laktosa. Dan susu yang tampaknya menenangkan bisa menjadi sumber rasa tidak nyaman yang terus-menerus. Segelas susu di pagi hari yang Anda pikir akan memberikan energi bisa justru membuat Anda merasa lesu, lelah, dan bahkan memperburuk kondisi usus Anda tanpa Anda sadari. Mungkin saatnya untuk mempertimbangkan pilihan yang lebih baik. Jangan biarkan kebiasaan lama merusak kesehatan Anda lebih jauh. Pilihlah untuk hidup lebih sehat, lebih bijak, dan lebih peduli pada tubuh yang telah mendukung Anda sepanjang hidup. Susu kedua yang harus dihindari adalah susu beras. Susu beras adalah salah satu jenis susu yang sering dipilih oleh banyak orang, terutama karena dianggap sebagai alternatif yang lebih ringan dibandingkan susu sapi. Namun, di balik kesan, sehat, dan ringan yang diberikan, ada bahaya yang tersembunyi dalam setiap gelas susu beras yang Anda konsumsi, terutama bagi lansia. Susu beras terutama terbuat dari bahan-bahan yang tampak sederhana, beras putih dan air. Meskipun terlihat tidak berbahaya, kenyataannya susu ini sangat minim nutrisi. Tidak ada kekayaan protein, lemak sehat, atau vitamin dan mineral yang seimbang, yang sangat dibutuhkan tubuh kita yang menua untuk tetap kuat dan bugar. Protein, misalnya, adalah komponen yang sangat penting untuk mempertahankan massa otot dan kekuatan tubuh. Sayangnya, susu beras hampir tidak mengandung protein sama sekali, seringkali kurang dari 1 gram per sajian. Bagi orang yang berusia di atas 60 tahun, ini adalah masalah besar yang tidak bisa diabaikan. Setelah usia tersebut, tubuh kita mulai kehilangan massa otot lebih cepat, dan tanpa asupan protein yang cukup, proses perombakan otot terjadi lebih cepat daripada kemampuan tubuh untuk membangun kembali otot tersebut. Hal ini berdampak langsung pada penurunan kekuatan, mobilitas yang lebih lambat, dan meningkatnya risiko terjatuh. Semua itu berawal dari sesuatu yang tampaknya tidak berbahaya, seperti gelas susu yang Anda minum setiap pagi. Namun, masalah tidak berhenti hanya pada kurangnya protein dalam susu beras. Ada hal yang jauh lebih serius yang terkandung dalam susu beras, arsenik anorganik. Ini adalah elemen beracun alami yang diserap oleh tanaman padi dari tanah, dan secara mengejutkan, susu beras mengandung kadar arsenik ini dalam jumlah yang berbahaya. Bagi lansia, yang sistem detoksifikasinya sudah tidak berfungsi maksimal seperti pada masa muda, paparan arsenik dalam jangka panjang, meskipun dalam dosis kecil, bisa menyebabkan kerusakan serius. Arsenik telah dikaitkan dengan berbagai masalah kesehatan, seperti kerusakan ginjal, stres pada hati, dan bahkan peningkatan risiko kanker yang menyerang kulit, paru-paru, dan kandung kemih. Bayangkan, segelas susu beras yang Anda konsumsi setiap hari, yang seharusnya memberikan manfaat, justru berpotensi merusak tubuh Anda dari dalam. Meskipun efeknya tidak langsung terasa, dalam jangka panjang, dampaknya bisa sangat merugikan. Anda mungkin tidak menyadarinya pada awalnya, tetapi jika Anda mulai merasakan gejala-gejala seperti tulang yang rapuh, ginjal yang mulai melemah, atau kelelahan yang tak terjelaskan, susu beras bisa jadi salah satu penyebab yang diam-diam merusak kesehatan Anda. Jika Anda masih menonton video ini dan merasa pelajaran-pelajaran ini bermanfaat, silakan komentar angka 1 di bawah agar saya tahu bahwa Anda masih menonton video ini bersama saya. Lebih lanjut, susu beras memiliki indeks glikemik yang tinggi, yang berarti dapat meningkatkan gula darah Anda secara cepat. Meskipun bebas dari laktosa, ini bukanlah pilihan yang aman,
terutama bagi hampir 50% lansia yang hidup dengan pradiabetes atau diabetes tipe 2. Fluktuasi gula darah yang cepat ini menyebabkan masalah serius pada energi tubuh, fungsi kognitif, dan kesehatan metabolik secara keseluruhan. Ini seperti memberi tubuh Anda energi kosong yang cepat terbakar, energi yang tidak stabil dan tidak memadai. Yang lebih buruk lagi, banyak merek susu beras yang ditambah dengan pemanis buatan, yang justru menambah beban gula dalam tubuh tanpa memberikan serat untuk membantu menstabilkan efeknya. Meskipun susu beras tampak seperti pilihan yang lembut dan aman, kenyataannya, ia sering menjadi titik lemah dalam diet lansia, memberikan terlalu sedikit dari apa yang tubuh Anda butuhkan dan terlalu banyak dari apa yang tubuh Anda seharusnya hindari. Susu beras mungkin tampak sepele, tetapi kenyataannya, ia dapat menjadi ancaman diam-diam bagi kesehatan lansia. Sebagai gantinya, penting untuk memilih susu yang benar-benar memberikan manfaat bagi tubuh yang menua, yang kaya akan nutrisi penting dan aman untuk kesehatan jangka panjang. Susu ketiga yang harus dihindari adalah susu kental manis. Jenis susu ini sebenarnya adalah sebuah bom gula yang tersembunyi, menipu kita dengan rasa manis yang menggoda. 1 sendok makan saja mengandung sekitar 10 gram gula tambahan, dan itu hanya 1 sendok kecil. Bayangkan jika Anda menggunakan lebih banyak dari itu tanpa berpikir 2 kali. Setiap kali Anda menambahkannya ke dalam kopi atau teh Anda menyelipkan beragam risiko kesehatan ke dalam tubuh Anda. Dengan beban glikemik yang sangat tinggi, susu ini menyebabkan lonjakan gula darah yang begitu cepat, memberikan tekanan yang luar biasa pada pankreas Anda yang sudah mulai menua. Bagi para lansia yang telah menghadapi kesulitan dalam mengatur kadar glukosa, konsumsi susu kental manis ini bukan hanya meningkatkan risiko diabetes tipe 2, tetapi juga memperburuk kondisi yang sudah ada, mempercepat perjalanan menuju masalah yang lebih besar. Namun, harga yang Anda bayar tidak hanya tercermin pada kadar gula darah yang melonjak. Lebih dari itu, tubuh Anda akan merasakan dampak jauh lebih luas. Peradangan diam-diam yang menyebar seperti api dalam tubuh Anda, merusak sistem imun yang lemah, mengaburkan kejernihan mental yang seharusnya Anda miliki, dan bahkan menyebabkan sel-sel tubuh Anda menua lebih cepat, seolah-olah waktu bergerak lebih cepat dari yang seharusnya. Mengonsumsi gula secara berlebihan, apalagi dalam bentuk cair yang terkonsentrasi seperti susu kental manis, telah terbukti terkait dengan kondisi neurodegeneratif yang memengaruhi otak kita, seperti Alzheimer dan penurunan kognitif. Bahkan para ilmuwan sekarang menyebut Alzheimer sebagai diabetes tipe 3, mengingat peran resistensi insulin dalam mengganggu fungsi otak kita. Setiap kali Anda menambahkan 1 sendok susu kental manis ke dalam teh atau kopi, ini bukan sekadar masalah kenikmatan semata. Ini adalah tentang dampak jangka panjang yang kenikmatan tersebut berikan pada otak Anda, yang tidak terlihat, tetapi terasa perlahan. Anda mungkin mulai merasakannya dengan cara yang sangat halus, lupa di mana Anda meletakkan kunci mobil, atau kesulitan menemukan kata yang tepat saat berbicara. Mungkin Anda merasa sedikit kabur mentalnya, tanda yang tak selalu disadari, tetapi semakin jelas seiring berjalannya waktu. Dan ini mungkin bukan hanya sekadar penuaan alami, ini bisa jadi merupakan gejala awal dari stres kognitif yang disebabkan oleh gula. Sebuah tanda bahwa otak Anda sedang berjuang melawan penyusup yang manis tetapi merusak. Selain mempengaruhi otak, konsumsi susu kental manis juga merusak kesehatan usus dan pencernaan Anda. Dengan teksturnya yang kental dan rasa manis yang kaya, susu kental manis memperlambat proses pencernaan, menyebabkan kembung, ketidakteraturan, dan rasa tidak nyaman. Ini dapat membuat tubuh Anda merasa berat, lesu, dan terkuras, mengambil energi serta vitalitas yang seharusnya Anda nikmati pada tahap kehidupan ini. Dan tak bisa dipungkiri, dampaknya juga merembet ke jantung Anda. Gula diketahui dapat memperburuk kekakuan arteri, meningkatkan kadar trigliserida, serta menyebabkan peradangan pada pembuluh darah. Jika ditambah dengan faktor risiko lainnya pada lansia, seperti tekanan darah tinggi atau kolesterol yang tinggi,
Ini menjadi resep yang sangat berbahaya untuk masalah kesehatan yang lebih serius. Jadi, sementara 1 sendok susu kental manis mungkin memberikan kesenangan sementara, dampak jangka panjangnya jauh lebih besar, dan tubuh Anda akan merasakannya lebih cepat dari yang Anda bayangkan. Sekarang setelah kita membahas 3 jenis susu yang harus dihindari, mari kita bicarakan 3 jenis susu yang dapat memberikan manfaat untuk kesehatan Anda. Yang pertama adalah susu kedelai, salah satu pilihan yang paling diremehkan namun kuat untuk lansia. Susu kedelai seringkali diabaikan, namun sebenarnya merupakan pilihan yang sangat kuat untuk lansia. Namun, bukan sembarang susu kedelai yang saya maksudkan, melainkan susu kedelai fermentasi. Inilah pilihan yang seringkali tidak mendapatkan perhatian yang seharusnya, padahal dampaknya sangat besar bagi kesehatan lansia. Selama proses fermentasi yang halus ini, terjadi perubahan yang luar biasa yang memberikan manfaat besar yang jarang disadari oleh banyak orang. Seiring bertambahnya usia, tubuh kita mengalami perubahan yang tak terelakkan. Otot menjadi lebih lemah, tulang kehilangan kepadatan, dan keseimbangan tubuh semakin rapuh. Pada saat seperti inilah, protein bukan hanya menjadi hal yang penting, tetapi menjadi kebutuhan yang sangat krusial. Susu kedelai fermentasi muncul sebagai salah satu pilihan yang luar biasa karena mengandung protein lengkap. Artinya, mengandung semua 9 asam amino esensial yang tubuh kita butuhkan untuk memperbaiki jaringan, mempertahankan kekuatan, dan menjaga mobilitas tubuh. Bagi lansia yang berjuang dengan penurunan massa otot atau yang hanya ingin tetap aktif dan mandiri, susu kedelai fermentasi bukan sekadar minuman, ia menjadi perlindungan diri yang nyata dan penting setiap hari. Namun, manfaat susu kedelai fermentasi tidak hanya terbatas pada protein. Kedelai itu sendiri mengandung isoflavon, senyawa tanaman alami yang memiliki efek mirip estrogen, namun dengan cara yang lebih lembut dan ramah tubuh. Bagi lansia, manfaat isoflavon ini jauh lebih besar daripada yang sering kita sadari. Senyawa ini membantu menjaga kepadatan tulang, sangat penting untuk wanita pasca menopause yang rentan mengalami penurunan kepadatan tulang. Lebih dari itu, isoflavon juga telah terbukti dalam berbagai penelitian untuk mendukung kesehatan kognitif dan membantu menjaga memori tetap tajam. Bahkan bisa dibilang, susu kedelai fermentasi dapat berperan besar dalam menjaga tulang dan otak tetap kuat dan berfungsi optimal selama mungkin. Mengapa fermentasi itu begitu penting? Seiring berjalannya waktu, pencernaan kita semakin sensitif. Tubuh kita tidak lagi memecah makanan dengan efisiensi yang sama seperti waktu muda dulu. Inilah mengapa proses fermentasi menjadi sangat bermanfaat. Ia memecah kedelai menjadi bagian-bagian yang lebih mudah dicerna, memungkinkan tubuh untuk menyerap nutrisinya dengan lebih efektif sambil mengurangi kemungkinan terjadinya perut kembung atau gangguan pencernaan. Selain itu, susu kedelai fermentasi juga mengandung probiotik, bakteri baik yang menjaga kesehatan saluran pencernaan, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, dan bahkan telah terbukti dapat memperbaiki suasana hati serta kualitas tidur. Untuk lansia dengan kolesterol tinggi atau masalah kesehatan jantung, susu kedelai fermentasi menjadi pilihan yang lebih luar biasa lagi. Susu ini secara alami bebas dari kolesterol, mengandung sedikit lemak jenuh, dan memiliki senyawa yang dapat membantu menurunkan kadar LDL dalam darah. Sebuah gelas susu kedelai fermentasi di pagi hari dapat secara diam-diam bekerja dengan lembut untuk meredakan tekanan pada jantung Anda, tanpa efek samping berbahaya atau tambahan obat-obatan. Dan yang tak kalah menarik, susu kedelai fermentasi ini memberikan kenyamanan yang sederhana namun luar biasa, baik dalam bentuk hangat maupun dingin, dicampur dalam kopi, atau diminum begitu saja. Teksturnya yang lembut dan halus memberikan rasa kepuasan tanpa membuat tubuh terasa berat. Ini adalah pilihan yang tidak hanya menyehatkan tubuh, tetapi juga mendukung proses penuaan dengan cara yang alami dan tepat. Susu kedua yang bermanfaat untuk lansia adalah susu almond tanpa pemanis. Susu almond tanpa pemanis adalah pilihan kedua yang luar biasa bermanfaat untuk lansia. Pada pandangan pertama,
Banyak yang mungkin menganggapnya sebagai pilihan yang terlalu sederhana, terlalu ringan, bahkan terlalu halus untuk memberikan dampak besar. Tetapi jangan salah, di balik kehalusan teksturnya yang lembut, ada kekuatan luar biasa yang diam-diam mendukung tubuh kita di tempat yang paling membutuhkan: jantung, tulang, dan otak. Bagi lansia yang berjuang dengan pengobatan sehari-hari, masalah pencernaan, tekanan darah tinggi, atau menjaga berat badan tetap ideal, susu almond tanpa pemanis memberikan kombinasi yang sangat langka: nutrisi yang kaya tanpa beban, rasa tanpa gula, serta dukungan kesehatan tanpa stres. Salah satu hal pertama yang perlu Anda ketahui adalah bahwa susu almond tanpa pemanis sangat ramah jantung. Susu ini bebas kolesterol dan hampir tidak mengandung lemak jenuh, sebuah keajaiban bagi mereka yang hidup dengan hipertensi atau memiliki riwayat penyakit jantung. Sebagai gantinya, susu almond kaya akan lemak tak jenuh tunggal, jenis lemak yang secara konsisten dikaitkan dengan penurunan kadar kolesterol LDL, yang berarti menjaga jantung tetap sehat. Bagi siapapun yang berjuang dengan kesehatan jantung, ini adalah pilihan yang sempurna, tidak berbahaya, tetapi memberi manfaat luar biasa yang mungkin tidak segera terlihat, namun tetap bekerja secara diam-diam untuk kesejahteraan Anda. Namun, manfaat susu almond tidak hanya terbatas pada kesehatan jantung saja. Salah satu manfaat luar biasa lainnya adalah kandungan vitamin E yang melimpah, yang dikenal sebagai antioksidan kuat yang melindungi sel-sel tubuh, terutama sel-sel otak Anda. Di usia yang lebih matang, menjaga kesehatan otak menjadi semakin penting, dan vitamin E memainkan peran penting dalam membantu memperlambat penurunan kognitif serta melindungi otak dari kerusakan akibat stres oksidatif. Dengan semakin bertambahnya usia, kemampuan kita untuk mempertahankan kejernihan pikiran, memori, dan kewaspadaan menjadi semakin rentan. Inilah saatnya untuk mendukung otak kita dengan cara yang alami, dengan memilih susu almond yang kaya vitamin E. Selain itu, susu almond bebas laktosa menjadikannya pilihan yang sangat baik bagi lansia yang mengalami kembung, gas, atau masalah pencernaan lainnya setelah mengonsumsi susu sapi. Dengan kehalusannya, susu almond sangat lembut bagi sistem pencernaan, memberikan kenyamanan bagi tubuh yang semakin sensitif. Anda bisa menikmatinya langsung, atau menggunakannya dalam oatmeal hangat, membuat smoothie yang menyegarkan, atau mencampurnya dengan sarapan pagi Anda. Tanpa menyebabkan gangguan pada pencernaan, susu almond memberikan kelembutan tanpa membebani tubuh. Jika Anda masih menonton video ini dan merasa pelajaran-pelajaran ini bermanfaat, silakan komentar angka 2 di bawah agar saya tahu bahwa Anda masih menonton video ini bersama saya. Susu almond juga secara alami rendah kalori, sekitar 30 hingga 40 kalori per gelas jika tanpa pemanis. Pada tahap kehidupan di mana mengelola berat badan semakin menantang, setiap kalori yang masuk sangat berarti. Dengan memilih susu almond, Anda bisa memberi tubuh Anda nutrisi yang sangat dibutuhkan tanpa menambah berat badan berlebih atau membebani metabolisme yang mulai melambat. Ini adalah pilihan bijak untuk menjaga keseimbangan tubuh tanpa merasa khawatir akan dampak negatif pada berat badan. Secara keseluruhan, susu almond adalah susu yang ringan dengan dampak yang besar. Halus, namun penuh kekuatan. Bagi banyak orang, godaan untuk memilih susu almond yang diberi rasa atau dipermanis memang sangat besar. Namun, manfaat sejati dari susu almond datang ketika memilih yang murni dan tanpa pemanis. Tanpa gula tambahan, tanpa bahan pengawet buatan, hanya yang terbaik untuk tubuh Anda. Dalam perjalanan hidup, pilihan ini mungkin tidak terasa menonjol, tetapi dalam jangka panjang, susu almond tanpa pemanis memberikan dukungan yang Anda butuhkan tanpa membebani tubuh, menjaga kesehatan Anda tetap terjaga dengan cara yang alami dan penuh kasih. Susu ketiga yang direkomendasikan adalah susu oat yang diperkaya kalsium. Bayangkan sensasi pertama yang Anda rasakan saat meneguknya, rasa lembut yang menenangkan, serta manis alami yang tidak berlebihan di lidah. Lebih dari sekadar rasa yang memanjakan, susu oat yang diperkaya kalsium memberikan kandungan gizi yang luar biasa,
yang berbicara langsung kepada tubuh kita yang semakin menua. Seiring bertambahnya usia, kita mulai menghadapi risiko yang jarang kita sadari, seperti kehilangan massa tulang. Osteoporosis tidak memberikan tanda yang keras atau dramatis, itu bergerak perlahan, tersembunyi di dalam tubuh, menggerogoti kepadatan tulang kita sedikit demi sedikit. Pada usia 40-an, sebuah jatuh kecil mungkin hanya berakhir dengan memar. Tetapi saat kita menua, bahkan kejatuhan yang tampak sepele bisa berakhir dengan patah tulang, pemulihan panjang, atau bahkan konsekuensi yang lebih serius. Inilah mengapa susu OAT diperkaya kalsium sangat penting. Dengan kalsium dan vitamin D yang terkandung di dalamnya, susu OAT membantu membangun kembali dan mempertahankan kekuatan tulang kita, memberikan dukungan pada tubuh yang semakin rapuh, dan melawan dengan tenang namun pasti kerapuhan yang datang seiring waktu. Namun, manfaatnya tidak berhenti pada tulang saja. Susu OAT juga memiliki kemampuan luar biasa untuk mendukung kesehatan jantung dan sirkulasi darah. Kaya akan beta-glukan, sejenis serat larut yang secara alami mengikat kolesterol berlebih dan mengeluarkannya dari tubuh. Susu OAT memberikan perlindungan yang luar biasa bagi jantung kita. Bagi lansia yang menghadapi masalah tekanan darah tinggi, kolesterol, atau risiko kardiovaskular lainnya, segelas susu OAT setiap hari bisa menjadi langkah perawatan diri yang penuh arti dan perlahan-lahan membangun kesehatan jantung yang lebih baik. Selain itu, masalah pencernaan juga menjadi perhatian besar bagi banyak orang dewasa yang lebih tua. Susu OAT hadir sebagai pilihan yang luar biasa karena bebas laktosa dan sangat lembut di perut. Ini menjadikannya pilihan terbaik bagi mereka yang sering merasa kembung, mengalami ketidaknyamanan pencernaan, atau berjuang dengan masalah ketidakteraturan pencernaan. Kandungan seratnya membantu memperbaiki gerakan usus dan meredakan ketidaknyamanan yang seringkali tidak dibicarakan, meskipun berdampak besar pada kualitas hidup. Namun, mungkin yang paling sering diremehkan adalah kenyamanan emosional yang bisa diberikan oleh secangkir susu OAT hangat. Bayangkan, di penghujung hari, secangkir susu OAT bisa menenangkan sistem saraf Anda dengan lembut. Kehangatan yang menenangkan dan rasa manis alami yang tidak berlebihan memberikan rasa aman, memberitahu tubuh bahwa saatnya untuk beristirahat. Ketika kita semakin tua, kedamaian dan ketenangan ini menjadi lebih berharga. Sebuah momen ketenangan, sepele namun sangat menyembuhkan. Sama pentingnya dengan nutrisi apapun yang kita konsumsi. Jadi, meskipun susu OAT mungkin tampak sederhana, manfaat yang diberikannya sangat besar. Ia memberikan nutrisi penting untuk tulang, melindungi jantung, meredakan masalah pencernaan, dan mengembalikan ketenangan dalam hidup kita. Di tahap kehidupan ini, setiap pilihan yang kita buat, sekalipun sekecil menambahkan susu ke kopi atau sereal, dapat memberi dampak yang mendalam pada kesehatan, energi, dan kemandirian kita. Susu OAT, meskipun sering dianggap sederhana, bisa menjadi sahabat yang diam-diam mendukung tubuh kita agar tetap kuat dan sehat di tahun-tahun mendatang. Sekarang, setelah kita menjelajahi begitu banyak manfaat luar biasa dari susu OAT yang diperkaya kalsium, apa yang telah Anda pelajari sejauh ini? Mungkin Anda baru saja menyadari betapa pentingnya menjaga kesehatan tulang dan jantung dengan cara yang sederhana, atau mungkin Anda telah menemukan pilihan yang lebih baik untuk kesehatan pencernaan Anda. Apa satu hal yang Anda pelajari dari video ini dan yang akan Anda coba praktikkan dalam kehidupan sehari-hari Anda? Kami sangat ingin mendengar pendapat Anda. Jika Anda menyukai video ini, mohon tinggalkan komentar di bawah dan jangan lupa untuk memberikan like, share, dan subscribe ke saluran YouTube kami agar Anda tidak ketinggalan konten bermanfaat lainnya. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.